Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jinsu memerintahkan beberapa orang untuk meledakkan tubuhmu. Beberapa orang harus meledakkan tubuh mereka agar bisa bertahan hidup. Terdengar ledakan keras boom di lokasi kejadian, dan roh-roh berterbangan kemana-mana. Namun, Lin Tian tidak membiarkan satupun lolos. Ia langsung bergerak di antara mereka, menyegel mereka satu persatu ke dalam segel. Ketika semuanya telah lenyap, hanya tersisa Jinsu, yang masih berada di sudut, memukul-mukul formasi untuk melarikan diri. Apakah itu berguna? Lin melupakan kekhawatiran dan menatap dengan mata merah penuh amarah, tetapi Jinsu segera mengeluarkan jimat transmisi. Aku sudah memberitahu orang-orang kami, mereka akan segera datang. Aku bisa membunuhmu sebelum mereka tiba. Jinsu panik dan berkata, kami memiliki beberapa setengah dewa dalam aliansi. Begitu mereka datang, mereka bisa menemukan jejakmu. Maka kau tak akan bisa melarikan diri kemanapun. Lin melupakan kekhawatiran dan melihat ke arah Lin Tian, tetapi Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Jika aku ada di sini, bahkan para dewa pun tak akan bisa menemukan jejak kita. Lin melupakan kekhawatiran segera menatap Jinsu. Dengar itu? Bahkan para dewa tak bisa menemukan kita. Jinsu ketakutan dan gemetar, lalu pedang empat Lin muncul. Lin berkata dengan dingin, apa kau pikir ini hanya sekadar ancaman? Haruskah aku membunuhmu dulu? Jinsu memohon, selama kau tidak membunuhku, aku akan melakukan apapun. Namun, Lin melupakan kekhawatiran tidak memberinya kesempatan. Ia langsung menyerang, dan meskipun Jinsu juga merupakan kaisar Dewa Bintang 9, di hadapan Lin yang begitu kuat, ia hanya bisa menerima pukulan tanpa bisa melawan. Akhirnya, tubuh Jinsu dihancurkan, tetapi ketika rohnya mencoba melarikan diri, Lin Tian menangkapnya dan menyegelnya dalam segel. Jinsu buru-buru bertanya, siapa kau? Kenapa kau bisa menangkapku secepat itu? Saat ini, Jinsu benar-benar tidak bisa memahami situasinya. Bagaimanapun, rohnya adalah Kaisar Dewa Bintang 9. Bahkan jika ia meledakkan dirinya dan melarikan diri, seharusnya tak ada yang bisa menangkapnya kecuali seseorang memiliki kekuatan setingkat Dewa Iblis. Namun di dunia para dewa, tidak ada lagi Dewa Iblis. Lin Tian tersenyum padanya. Apa? Kau merasa aku seharusnya tidak bisa menangkapmu? Untuk menangkapku, seseorang harus memiliki kekuatan roh setingkat dewa. Jika kau adalah seorang kultivator iblis, maka kau pasti Dewa Iblis. Tapi Dewa Iblis terakhir telah dimusnahkan oleh para dewa bertahun-tahun yang lalu. Lin Tian tersenyum, pikirkan saja itu sendiri. Tidak, katakan padaku. Jinsu panik, tetapi Lin Tian tidak memberinya jawaban. Ia langsung menyegelnya dan menambahkan jimat pemakan jiwa untuk menyiksanya perlahan. Guru, kenapa Anda menyimpan roh mereka? Membunuh mereka dan membiarkan mereka pergi ke dunia arwah terlalu mudah bagi mereka. Lebih baik menyimpan mereka, menyiksa mereka perlahan, dan membuat mereka tahu seperti apa rasanya di penjara. Lin Tian berkata dengan dingin. Mendengar ini, Lin melupakan kekhawatiran merasa sangat berterima kasih. Terima kasih banyak, Guru. Kenapa berterima kasih padaku? Karena memberiku kesempatan untuk menghabisi mereka. Saat ini, darah Lin masih mendidih dengan gairah pertempuran, dan Lin Tian hanya tersenyum. Hanya beberapa udang kecil, anggap saja sebagai hiburan. Tapi para setengah dewa akan segera datang. Jangan khawatir, biarkan mereka datang. Aku ingin mereka hidup dalam ketakutan. Ketakutan? Membunuh mereka itu terlalu mudah. Aku ingin mereka tidak bisa menangkapku, tetapi aku bisa muncul kapan saja untuk mengambil nyawa mereka, membuat mereka selalu tegang. Lin melupakan kekhawatiran mengerti maksud Lin Tian, dan tentu saja ia menurut. Lin Tian tersenyum, baiklah, kembali dan lanjutkan latihanmu. Baik. Lin melupakan kekhawatiran kembali ke lampu, sementara Lin Tian melihat ke mayat-mayat yang hancur lebur, menyeringai, lalu melompat dan meninggalkan tempat itu. Sekitar seperempat jam kemudian, sekelompok orang tiba di luar formasi. Pemimpin mereka mengenakan baju zirah merah dan membawa pedang merah di punggungnya. Ia menatap formasi itu dengan dingin dan bertanya, apakah ini tempatnya? Seseorang menjawab dengan hormat, ya. Orang itu menghunus pedangnya,
dan pedangnya memancarkan cahaya berdarah. Semua orang menatap dengan penuh harapan. Bagaimanapun, ia adalah sesepuh termuda dalam aliansi, Kaisar Dewa Bintang 9 terkuat dari dinasti Tang kuno, Sue Hongfeng. Saat itu, bayangan pedang berdarah tak terhitung jumlahnya menyebar dari Sue Hongfeng, lalu kilatan darah muncul di belakangnya. Kilatan itu berbentuk pedang merah darah raksasa dengan pola emas di atasnya. Saat melihatnya, semua orang tercengang, Raja Pedang. Tak kusangka darah Elder Sue memiliki pedang sekuat ini. Saat itu, Sue Hongfeng mengayunkan pedangnya, dan formasi itu langsung hancur. Jika Lin Tian ada di sini, ia pasti akan terkejut. Bagaimanapun, formasinya dirancang agar tidak ada yang bisa membukanya. Namun, lawannya membukanya hanya dengan satu tebasan. Namun, ketika mereka semua melihat pemandangan mengerikan di dalam, mereka semua terkejut. Wajah dingin Sue Hongfeng menampilkan niat membunuh, cari tahu apakah ada yang masih hidup. Mereka segera maju untuk memeriksa, lalu menggelengkan kepala. Semuanya mati, tidak ada satupun roh yang tersisa. Seseorang berkata dengan ketakutan. Sue Hongfeng marah, seorang sesepuh, bersama sekelompok orang, memburu seorang kultivator iblis, tetapi justru mereka yang terbunuh. Semua orang gemetar ketakutan. Selidiki. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya? Sue Hongfeng membawa orang-orangnya kembali ke kota. Namun, ketika mereka kembali, mereka mendengar banyak orang mendiskusikan tragedi yang menimpa aliansi pembasmi iblis. Sue Hongfeng bertanya dengan serius, apa yang mereka bicarakan? Seseorang melapor, Elder Sue, mereka membicarakan gambar yang menunjukkan bagaimana Elder Jin dan orang-orangnya mati secara tragis. Gambar? Di mana? Itu dijual di seluruh kota. Orang itu berkata dengan ketakutan. Sue Hongfeng menggertakkan giginya dengan marah, beri aku satu. Orang itu segera membeli satu gulungan kayu. Dalam gulungan itu, Lin terlihat membantai semua orang, beberapa meledakkan diri, dan akhirnya Jin Su dibunuh. Melihat ini, mata Sue Hongfeng membara dengan amarah, dia menyebarkan gambar ini untuk menantang aliansi pembasmi iblis. Di bagian terakhir gambar, Lin Tian berdiri dan tersenyum. Siapapun yang berasal dari aliansi pembasmi iblis, bersiaplah. Aku akan datang mengambil nyawa kalian satu persatu. Mendengar ini, Sue Hongfeng benar-benar murka. Energi dahsyat meledak dari tubuhnya, mengguncang semua orang di sekitarnya. Semua orang ketakutan, dan karena mereka tahu siapa Sue Hongfeng, tak ada yang berani berbicara. Selidiki. Dari mana gambar ini berasal? Ya. Sementara itu, Lin Tian telah kembali ke Mensyah Mabuk dan bercakap-cakap dengan Xie di sana. Hingga Zui Meng berlari dengan gulungan kayu. Elder Xie, lihat ini. Xie penasaran, ada apa? Mereka semua mati. Wajah Zui Meng pucat. Mati? Siapa yang mati? Para elit aliansi pembasmi iblis di kota ini, terutama Elder Jin yang menginterogasimu. Zui Meng tergagap. Xie melihat gulungan kayu, lalu tertawa, bagus. Sue Hongfeng, tetua termuda dan yang paling kejam dalam aliansi pembasmi iblis di kota Tang kuno. Zui Meng menjelaskan, dan senyum Xie perlahan-lahan menghilang. Apakah dia datang? Katanya dia ada di gerbang kota. Setelah mengetahui tentang gambar ini, dia melukai banyak orang di tempat. Zui Meng menjelaskan. Wajah Xie menjadi suram, tetapi Lin Tian tersenyum penasaran, siapa sebenarnya Sue Hongfeng ini? Apakah dia memang begitu menakutkan? Xie menghela napas, Sue Hongfeng ini sangat mengerikan. Bisa dibilang, dia adalah yang terkuat di antara para kaisar Dewa 9 Bintang di dinasti Tang kuno. Oh, yang terkuat di antara kaisar Dewa 9 Bintang? Benar, dia berlatih ilmu pedang, dan darahnya sangat mendominasi. Xie menjelaskan, dan Lin Tian berkata, itu tidak seberapa. Tuan Muda Lin, Anda tidak tahu. Tetua Sue ini tidak pernah kalah. Zui Meng berkata, takut Lin Tian salah bicara, tetapi Lin Tian malah tersenyum, itu karena dia belum bertemu lawan yang sesungguhnya. Zui Meng ragu, meskipun begitu, bakatnya benar-benar luar biasa, sehingga tidak ada seorang pun di pengadilan dewa yang berani menantangnya. Bagaimanapun, masa depannya sangat cerah. Begitu dia mencapai setengah langkah ke tingkat dewa, dia akan menjadi sosok yang benar-benar mengerikan. Xie menambahkan, ya, dia memang orang yang paling menakutkan di antara para kaisar Dewa 9 Bintang. Lin Tian tersenyum, bukankah orang-orang di aliansi pembasmi iblis itu terlalu angkuh? Cepat atau lambat,
dia juga akan mati karena kesombongannya sendiri. Xie tersenyum pahit setelah mendengarnya. Dia bukan orang yang mudah mati begitu saja. Lin Tian hanya tertawa tanpa berbicara. Zui Meng, di sisi lain, tampak bingung. Tetua Xie, mengapa orang iblis itu menyebarkan gambar pembantaian ke seluruh kota Tang kuno? Menyatakan perang? Xie menjawab ragu-ragu. Menyatakan perang? Ya, jelas dia ingin menghancurkan aliansi pembasmi iblis. Xie menjelaskan, dan Zui Meng terkejut. Iblis macam apa yang begitu nekat? Xie tersenyum pahit. Siapa yang tahu? Zui Meng menatap Lin Tian. Apa pendapatmu, Tuan Muda Lin? Aku pikir ini wajar saja. Wajar? Zui Meng bingung, dan Lin Tian tertawa. Aliansi pembasmi iblis melakukan kejahatan, jadi tentu saja seseorang harus menanggung akibatnya. Apa yang dilakukan aliansi? Zui Meng tidak mengerti, dan Xie juga penasaran. Tuan Muda Lin, maksud Anda apa? Seperti yang terlihat dalam gambar tadi, itu adalah Lin Wangyou. Tapi dia jelas-jelas sedang melatih rohnya, namun tetap disebut sebagai kultivator iblis. Dia telah dikurung selama ribuan tahun, bahkan dipajang di platform tontonan iblis untuk dilihat orang. Bukankah aliansi pembasmi iblis harus bertanggung jawab atas ini? Lin Tian tersenyum. Xie mengamati gambar itu dengan cermat, dan memang, Lin Wangyou sama sekali tidak menunjukkan aura iblis. Zui Meng bertanya-tanya, lalu mengapa aliansi menargetkannya? Di mana ada manusia, di situ pasti ada pertarungan. Siapa yang tahu masalah apa yang ada dalam aliansi? Lin Tian berkata acuh tak acuh, tetapi dia mencibir, jika aku menemukan siapapun yang mempermainkan dalih iblis lagi, aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Xie dan Zui Meng tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi tak lama kemudian, seorang anak kecil berlari masuk. Bos, Tetua Sui sudah datang. Apa? Zui Meng terkejut, dan Xie berkata dengan nada berat, ayo, kita lihat. Tidak perlu. Saat itu, terdengar suara dingin dari halaman depan, dan pemimpin rombongan adalah seorang pemuda dengan pedang di punggungnya, Sui Hongfeng. Hanya saja, ada banyak orang yang telah dibunuh oleh Sui Hongfeng. Tubuhnya dipenuhi dengan aura darah pekat, yang merupakan cahaya darah ilahi. Dalam waktu singkat, semakin banyak pembantaian yang terjadi di bawah cahaya darah ilahi, semakin besar kekuatan ilahi dan garis keturunannya. Jadi ketika Lin Tian melihatnya, dia tertawa dalam hati. Tidak heran dia bisa menjadi yang terkuat di antara Kaisar Dewa 9 Bintang. Rupanya, dia bertahan dengan cara membunuh orang. Saat itu, Zui Meng dan Xie segera memberi hormat dengan hormat, Tetua Sui. Sui Hongfeng menatap mereka sebentar, lalu menemukan Lin Tian yang duduk santai, lalu berkata dengan dingin, siapa kamu? Mengapa tidak bangun saat melihatku? Lin Tian meneguk anggurnya dan tersenyum, kenapa aku harus bangun? Zui Meng dan Xie langsung ketakutan, sementara anggota aliansi pembasmi iblis segera melangkah maju dengan ganas, bocah, dia adalah Tetua Sui kami. Berani-beraninya kau bersikap tidak sopan? Lin Tian tertawa, sejak kapan dinasti Tang kuno mewajibkan orang untuk bersikap sopan padanya? Anggota aliansi langsung marah dan bersiap menyerang, tetapi Lin Tian tersenyum, di dinasti Tang kuno, pertarungan dilarang. Sui Hongfeng sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketika dia mendengar ini, dia berkata dengan dingin, pertarungan memang dilarang, tetapi mencari alasan untuk menangkap seseorang sangatlah mudah. Oh, kau ingin mencari alasan untuk menangkapku, seorang warga negara emas? Kau tidak takut kehilangan harga dirimu? Lin Tian tertawa. Mendengar ini, Xie dan Zui Meng terkejut, sementara Sui Hongfeng menyeringai, aku memang tidak bisa melakukannya secara langsung, tapi anak buahku, itu cerita lain. Begitu dia berkata begitu, anggota aliansi bersiap untuk menangkap Lin Tian. Namun, Lin Tian tersenyum, kalau aku takut pada kalian, itu baru aneh. Bocah, kau sungguh sombong. Aura darah di tubuh Sui Hongfeng semakin kuat, tetapi Xie segera berkata, Tetua Sui, mungkin dia hanya mabuk dan agak bingung. Jangan hiraukan dia. Zui Meng juga menambahkan, benar, Tetua Sui. Dia hanyalah warga negara emas. Kenapa harus berdebat dengannya? Aku suka berdebat. Sui Hongfeng mendengus. Xie berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah token. Tetua Sui, jika kau tetap ingin menangkapnya, maka aku hanya bisa menggunakan token ini. Kerumunan terkejut melihat token itu. Perintah Dewa Tang. Seseorang berteriak, dan Xie menjelaskan, perintah Dewa Tang diberikan kepada keluarga dan kekuatan yang berjasa. Ini juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh para ahli. Sui Hongfeng akhirnya diam. Sebagai seseorang yang kuat, dia tidak berani melawan perintah Dewa Tang.
Tapi dia tetap menatap Lin Tian dengan dingin. Bocah, lebih baik kau tidak memberiku alasan untuk menangkapmu, atau aku tidak peduli dengan perintah Dewa Tang itu. Kapan saja. Lin Tian tersenyum santai. Kemudian, Sui Hongfeng menatap Xie Xie dengan tajam dan berkata, aku dengar sebelum Ketua Jin mengejar iblis, terakhir kali dia terlihat adalah di rumah minummu. Benar? Xie Xie berkata, ya. Sui Hongfeng menatap dengan dingin, sudah diinterogasi? Ya, sudah diinterogasi, dan aku bahkan menggunakan jimat pemeriksaan hati. Xie Xie menjelaskan, sementara Sui Hongfeng menatap Lin Tian dengan tajam, bagaimana dengannya? Apakah dia sudah diinterogasi? Dia? Kenapa harus diinterogasi? Xie Xie bingung, dan Sui Hongfeng mendengus, kali ini ada kejadian besar di aliansi pembasmi iblis, kami berhak menginterogasi siapa saja, jadi aku harus menginterogasinya. Xie Xie mengernyit. Kau ingin mencari alasan untuk balas dendam? Balas dendam? Banyak orang yang menyaksikan di sini. Jika aku ingin balas dendam, aku bisa langsung melakukannya. Untuk menghindari perintah Tuhan Tang, Sui Hongfeng memilih untuk menginterogasi Lin Tian, berusaha mencari cara untuk menyingkirkannya tanpa terlihat seperti balas dendam. Xie Xie tak bisa membantahnya, jadi dia hanya bisa berkata, baiklah, silakan interogasi. Bagus. Sui Hongfeng pun langsung setuju. Melihat Sui Hongfeng mendekati Lin Tian dan menatapnya, dia berkata, mengapa kau tidak berdiri? Kau yang menginterogasi, aku yang diinterogasi. Ada masalah? Lin Tian tertawa, sementara anggota aliansi pembasmi iblis merasa kesal dan ingin menghabisinya. Xie Xie dan Zui Meng hanya bisa mengagumi keberanian Lin Tian. Xie Xie juga menambahkan, dia bukan tahanan, dia bisa tetap duduk. Sui Hongfeng lalu mengeluarkan sebuah jimat dengan sedikit kilatan petir. Ini adalah jimat pemeriksaan hati. Jika digunakan, kau tak bisa berbohong, atau petir surgawi akan menyambar. Kau begitu dermawan? Lin Tian bertanya dengan senyum, dan Sui Hongfeng berkata dingin, selama bisa menangkap iblis, jimat ini bukan masalah. Jadi, kau benar-benar mencurigaiku? Lin Tian tertawa. Sebenarnya, jimat itu dibuat olehnya sendiri, jadi dia bisa dengan mudah menghindari efeknya. Namun, Sui Hongfeng tidak tahu itu dan terus bertanya dengan harapan bisa menjebak Lin Tian. Perkenalkan dirimu. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Dan kenapa kau ada di sini? Lin Tian menjawab dengan santai, tentu saja hanya mengarang jawaban. Karena dia mengetahui rahasia jimat itu, dia bisa dengan mudah menghindari pertanyaan menjebak. Namun, Sui Hongfeng semakin meningkatkan intensitas pertanyaan. Apakah kau mengenal Lin Wang You? Tidak, tapi aku mengenal ibumu. Lin Tian tersenyum. Semua orang yang mendengar itu terkejut. Terutama anggota aliansi pembasmi iblis yang tidak menyangka Lin Tian akan menjawab seperti itu. Yang paling mengejutkan, tidak ada petir yang menyambar, yang berarti Lin Tian tidak berbohong. Wajah Sui Hongfeng memerah karena marah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, sangat ingin menyerang Lin Tian. Namun, di depan umum dan dengan adanya perintah Tang, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Akhirnya, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, jangan bicara omong kosong. Maaf, aku hanya terbawa suasana. Lin Tian tersenyum. Sui Hongfeng melanjutkan, apakah kau mengenal iblis lainnya? Aku mengenal satu. Semua orang langsung bersemangat, termasuk Sui Hongfeng. Siapa? Elder Jin adalah seorang kultivator iblis. Suatu malam, aku melihatnya bersekongkol dengan seorang iblis di jalan. Lin Tian kembali mengarang cerita, tapi karena jimat pemeriksaan hati masih aktif, semua orang mempercayainya. Wajah Sui Hongfeng menjadi suram. Tidak mungkin, bagaimana bisa dia seorang iblis? Aku menggunakan jimat pemeriksaan hati. Kau tidak percaya? Lin Tian tersenyum, dan semua orang semakin yakin, terutama Xie Xie yang berkata, pagi ini aku menginterogasinya, dan ternyata dia benar-benar iblis yang menyusup ke aliansi pembasmi iblis. Sui Hongfeng mendengus, tidak mungkin. Tidak ada iblis di dalam aliansi kami. Lin Tian hanya tertawa. Sulit dikatakan. Ada banyak orang yang berlatih kombinasi teknik dewa dan iblis. Sui Hongfeng semakin marah, tetapi akhirnya dia menggerutu dan pergi. Lin Tian tertawa mengejek, tidak mau bertanya lagi. Tanpa menjawab, Sui Hongfeng pergi bersama anggota aliansi.
Xie menghela napas lega. Tuan Lin, kau hampir membuatku mati ketakutan. Zui Meng juga berkata, untung Elder Xie memiliki perintah Tang. Kalau tidak, kau pasti sudah mati hari ini. Jika tidak melakukan kesalahan, tidak perlu takut. Lin Tian tersenyum, sementara Xie memperingatkan, di masa depan, jangan memprovokasi dia. Jika dia benar-benar marah, dia akan bertindak. Oh ya? Lin Tian tetap tersenyum. Xie duduk dan berkata, tapi jawabanmu tadi sangat menarik. Jawaban? Ya, soal kau dan ibunya. Lin Tian tersenyum canggung. Aku tidak menyangka Elder Xie begitu suka gosip. Ini hanya rasa ingin tahu. Ceritakanlah. Xie tertawa, tetapi Lin Tian hanya berkata, itu rahasia, aku tidak akan mengatakannya. Setelah itu, Lin Tian berdiri. Xie penasaran, mau kemana? Jalan-jalan. Jika duduk terus, pinggangku pegal. Lin Tian tersenyum dan pergi. Zui Meng bergumam, Elder Xie, siapa dia? Dia begitu berani. Aku tidak tahu. Xie menggeleng, tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, di gedung Zui, Sui Hongfeng masih marah sampai seseorang melaporkan bahwa Lin Tian telah meninggalkan tempat itu. Sui Hongfeng langsung berkata, kirim orang untuk mengikutinya. Jika ada kesempatan, tangkap dia diam-diam. Baik. Di jalan, Lin Tian menyadari ada yang mengikutinya, baik dari aliansi pembasmi iblis maupun dari Butuo, seorang ahli yang ingin membalas dendam padanya. Butuo telah mencari kesempatan untuk membunuh Lin Tian. Namun, Lin Tian tiba-tiba mendapatkan ide dan tersenyum. Sepertinya aku harus membereskannya. Lin Tian keluar dari kota Tang kuno dan menuju ke daerah luar kota, meninggalkan wilayah aliansi pembasmi iblis. Namun, Butuo tetap mengikutinya. Sekarang kau sendiri. Lin Tian berhenti di bawah sebuah pohon, berbalik dan tersenyum pada Butuo. Aku tanya, kenapa kau mengikutiku? Butuo muncul dan berkata dengan marah, kalau bukan karena kau, aku tidak perlu bersembunyi seperti ini. Jadi kau yang menyalahkan aku karena kau menyinggung pavilion anggur dewa? Lin Tian mengejek. Kalau bukan karena kau, aku sudah berhasil. Sepertinya aku tidak bisa berbicara baik-baik denganmu. Memang tak perlu bicara, karena kau akan mati. Butuo langsung menyerang Lin Tian. Sebagai seorang setengah langkah Dewa Buddha, Butuo sangat kuat. Untungnya, dia baru saja mencapai level itu. Kalau tidak, Lin Tian tidak akan berani bermain-main dengannya. Butuo menggunakan berbagai teknik untuk membunuh Lin Tian. Tetapi Lin Tian dengan lincah menghindar menggunakan teknik bayangannya, membuat Butuo marah. Keluar dan hadapi aku. Ah, kamu terlalu lemah. Lin Tian tertawa dalam kegelapan, dan Butuo berkata dengan marah, siapa kamu? Kenapa kamu yang masih berada di tingkat emas bisa menghindari semua seranganku? Karena kamu lemah. Lin Tian sama sekali tidak sungkan untuk meremahkannya. Mendengar itu, Butuo marah. Anak ini? Apa? Marah? Lin Tian berkata dengan santai, dan Butuo memang benar-benar marah. Bagaimanapun, dia adalah seorang setengah langkah menuju dewa, tetapi dia tidak bisa menyentuh seseorang yang hanya berada di tingkat emas di hadapannya. Lin Tian tersenyum. Jangan khawatir, aku akan segera keluar. Kemudian, tiba-tiba, jiwa Lin Tian muncul di dalam ruang kesadaran Butuo. Melihat jiwa Lin Tian bisa masuk ke dalam ruang kesadarannya, Butuo terkejut. Kamu hanya di tingkat emas, bagaimana bisa masuk? Itu adalah keahlianku. Lin Tian tertawa kecil, sementara Butuo berkata, jangan harap bisa keluar dari sini. Segera, Butuo menutup ruang kesadarannya dan menggunakan ruang imajinya. Ruang imaji seorang setengah langkah menuju dewa sangatlah kuat, bahkan seorang ahli dengan level yang sama pun sulit untuk menembusnya. Namun, Lin Tian tetap tenang. Dia menatap Butuo dengan santai dan berkata, apa kamu ingin membunuhku? Tentu saja. Butuo segera menyerang Lin Tian dengan brutal, tetapi tidak ada satupun serangannya yang mengenai Lin Tian. Hal ini membuat Butuo marah. Kamu ini? Jangan terburu-buru, nikmati saja pertarungan ini. Lin Tian kemudian melepaskan banyak bayangan iblis yang mulai meresap ke dalam penghalang ruang imaji tersebut. Mereka bergerak seakan-akan sedang melakukan sesuatu, tetapi Butuo tidak bisa melihatnya dengan jelas.
Butuo pun menggeram marah. Anak ini, apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya bermain-main. Kamu mencari mati. Butuo meraung, melepaskan kekuatan dahsyat yang menghancurkan semua bayangan iblis di dalam ruangannya. Namun, bayangan-bayangan itu segera muncul kembali, membuatnya semakin marah. Sementara itu, di luar ruang imaji, Lin Tian sengaja mengarahkan pertarungan ke dekat kota kuno Tang, menarik perhatian orang-orang dari aliansi pembasmi iblis yang segera berbondong-bondong datang ke lokasi. Mereka tidak bisa melihat Lin Tian, tetapi mereka bisa melihat bahwa tubuh Butuo dipenuhi oleh aura iblis yang berkilauan dengan cahaya hitam samar. Melihat itu, anggota aliansi pembasmi iblis langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sue Hongfeng. Sekitar seperempat jam kemudian, Sue Hongfeng tiba di tempat kejadian dan langsung memanggil beberapa ahli setengah langkah menuju dewa dari aliansinya. Dalam waktu singkat, Butuo sudah dikepung dari segala arah. Melihat ini, Sue Hongfeng menghunus pedangnya dan berkata, "Menyerahlah." Namun, di dalam ruang imaji, Butuo masih bertarung melawan Lin Tian tanpa menyadari situasi di luar. Ini membuatnya terlihat seperti orang bodoh yang tidak merespons serangan di luar, membuat semua orang mengira dia benar-benar seorang iblis. Lin Tian sengaja menyebarkan lebih banyak aura iblis di sekitar Butuo, membuatnya semakin dicurigai. Karena merasa Butuo tidak menjawab, Sue Hongfeng akhirnya turun tangan dan menyerangnya dengan pedangnya. Tepat saat pedang itu menyentuh tubuh Butuo, Lin Tian dengan cepat mundur dari ruang imaji. Ketika Butuo sadar kembali, dia sudah terkena serangan dari Sue Hongfeng. Dia mundur dengan cepat, wajahnya pucat pasi. Apa yang terjadi? Saat melihat sekeliling, Butuo menyadari bahwa dia telah dikepung oleh anggota aliansi pembasmi iblis. Ekspresinya berubah drastis. "Apa maksud kalian?" Sue Hongfeng mendengus. "Kamu adalah iblis yang membuat kekacauan di panggung pemantauan iblis, bukan?" Aku bukan iblis." Butuo buru-buru membela diri. Namun, Sue Hongfeng berkata dengan dingin, "Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri." "Tidak, kalian salah paham." Sue Hongfeng tidak ingin mendengar penjelasan. Dia segera memberi perintah, "Serang." Sejumlah besar bayangan muncul dan menyerang Butuo tanpa ampun. Dengan tubuhnya yang sudah terluka parah akibat serangan Sue Hongfeng sebelumnya, dia tidak bisa bertahan lama dan akhirnya tubuh fisiknya hancur di tempat. Mengetahui tidak ada lagi kesempatan untuk menjelaskan, Butuo hanya bisa melarikan diri dalam bentuk jiwanya. Sue Hongfeng kemudian memerintahkan, "Selidiki asal-usulnya." "Baik." Setelah itu, Sue Hongfeng memberi isyarat kepada para ahli lainnya, "Kalian semua bisa kembali." Para ahli tersebut pun menghilang satu persatu, sementara Sue Hongfeng mengirim anak buahnya kembali ke kota. Namun, di kejauhan, Lin Tian berdiri di udara sambil memegang sebuah jimat dan tertawa. Bagaimana rasanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Butuo masih belum paham apa yang menimpanya. Lin Tian tersenyum licik. "Saat kamu membuka ruang imajimu, aku menempelkan jimat yang mengisolasi indramu di penghalang ruang itu. Itulah sebabnya kamu tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Lalu aku melepaskan sedikit aura iblis di sekelilingmu. Dengan begitu, semua orang yang melihatmu akan mengira kamu iblis. Dan karena Sue Hongfeng sangat membenci iblis, dia tidak akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan dan langsung membunuhmu." Mendengar ini, wajah Butuo berubah drastis. "Kamu siapa sebenarnya? Bagaimana bisa kamu memiliki jimat isolasi indera seperti itu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu adalah bahwa kamu tidak seharusnya menantangku." Lin Tian tersenyum santai, sementara Butuo meraung, "Bajingan." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu." "Aku tidak akan bicara." Lin Tian hanya tertawa dan mulai menyerang jiwa Butuo dengan kekuatan spiritualnya. Butuo terkejut karena Lin Tian yang hanya berada di tingkat emas ternyata memiliki kekuatan spiritual yang begitu luar biasa. Namun bagi Lin Tian, ini semua berkat memanfaatkan kekuatan dari Butuo sendiri untuk menyiksanya. Tak tahan dengan siksaan itu, Butuo akhirnya menyerah. "Baiklah, tanya saja. Jangan buru-buru. Aku harus memastikan dulu kamu tidak bisa kabur." Lin Tian kemudian menggunakan sebuah teknik untuk membelenggu jiwa Butuo, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Butuo semakin marah. "Kamu..." Lin Tian hanya tersenyum, memasang segel jiwa pada Butuo, dan berkata, "Sekarang, aku ingin tahu tentang Ning Hai.
Apa kamu mengenalnya? Ning Hai. Aku tidak tahu siapa itu. Lin Tian kemudian menjelaskan tentang kejadian saat Ning Hai bertaruh dengannya, dan akhirnya Butuo mengakui, "Oh, itu. Aku hanya menjalankan perintah dari kepala keluarga Fang. Dia yang meminta seseorang dari luar keluarga Fang untuk menangani masalah itu." "Oh, jadi hanya kepala keluarga Fang yang tahu alasannya?" "Ya." Lin Tian mengangguk paham, sementara Butuo bertanya, "Kenapa kamu tertarik dengan ini?" "Karena aku adalah orang yang mereka targetkan." Saat Lin Tian menampilkan wajah aslinya, Butuo terkejut. Kamu anak yang dari Mingzhou itu?" Lin Tian tersenyum. "Masih ada pertanyaan?" Butuo akhirnya menyadari semuanya dan berkata, "Jadi, itulah alasanmu masuk ke arena perjudian. Bagus, kamu akhirnya mengerti." Lin Tian berkata santai, lalu meninggalkan tempat itu dengan senyuman puas. Sementara itu, di gerbang kota, setelah menerima laporan bahwa Butuo berasal dari keluarga Fang, Sue Hongfeng berkata dingin, "Pergi ke keluarga Fang sekarang juga." Setelah Puncak Merah Darah mengetahui bahwa tubuh Butuo Luo berasal dari keluarga Fang, ia membawa pasukan untuk mengepung rumah keluarga Fang. Di dalam rumah keluarga Fang, kepala keluarga Fang terkejut ketika mendengar bahwa rumahnya dikepung. Dia segera membawa Fang Jian dan beberapa orang lainnya menuju pintu masuk rumah keluarga Fang. Di depan pintu, tergeletak tubuh Butuo Luo, dan wajah Fang Jian langsung berubah drastis saat melihatnya. Kepala keluarga Fang semakin serius. "Ini." Sue Hongfeng menatap keduanya dengan dingin. "Kalian berdua, apakah mengenal orang ini?" Kepala keluarga Fang mencoba menahan rasa penasarannya, tetapi Fang Jian dengan cepat berkata, "Bagaimana bisa dia seperti ini? Tampaknya kalian memang mengenalnya." Sue Hongfeng berkata dingin, tetapi Fang Jian tidak mengerti. "Kenapa tidak boleh mengenalnya?" Kepala keluarga Fang segera menegur, "Fang Jian, jangan gegabah." Fang Jian merasa tidak senang, tetapi ia hanya bisa menahan amarahnya. Sementara itu, Sue Hongfeng bertanya dengan dingin, "Apakah kalian tahu apa yang terjadi?" "Tolong jelaskan," kata kepala keluarga Fang dengan wajah tegang. Sue Hongfeng melirik seseorang di sampingnya dan berkata, "Jelaskan semuanya kepada kepala keluarga Fang." Orang itu kemudian maju dan menceritakan semua yang terjadi hari ini. Kepala keluarga Fang tampak panik. "Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia seorang kultivator iblis?" Fang Jian juga ikut membela. "Benar. Guruku bukan kultivator iblis. Tapi bukan hanya aku yang melihatnya, banyak orang menyaksikannya. Bahkan beberapa ahli setengah langkah dewa dari aliansi pembasmi iblis juga melihatnya. Jika tidak, mengapa kami membunuhnya?" Kepala keluarga Fang terdiam ketakutan, sementara Fang Jian tergagap. "Ini pasti kebohongan. Semua ini palsu. Walaupun tubuhnya mati, tetapi jiwanya menghilang," kata Sue Hongfeng dengan suara berat. "Kami tidak melihat jiwanya," sahut kepala keluarga Fang. "Benarkah?" Sue Hongfeng bertanya dengan dingin. Kepala keluarga Fang bersikeras, "Benar." Namun, Sue Hongfeng berkata, "Aku ingin menggeledah seluruh rumah keluarga Fang." "Silakan," jawab kepala keluarga Fang, dan Sue Hongfeng segera membawa orang-orangnya masuk. Sementara itu, Fang Jian menatap tubuh Butuo Luo dengan mata merah. Kepala keluarga Fang mengerutkan kening, jika jiwanya masih ada, itu akan lebih baik. "Ayah, menurutmu guruku mungkin selamat?" tanya Fang Jian. Kepala keluarga Fang menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang gurumu." Fang Jian mulai panik. "Sudahlah, kita tunggu saja hingga dia menghubungi kita. Saat itu, kita bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata kepala keluarga Fang dengan pasrah sebelum masuk ke dalam rumah. Fang Jian hanya bisa berbalik dengan ekspresi muram. Sementara itu, Sue Hongfeng dan anak buahnya mencari ke seluruh rumah tetapi tidak menemukan apapun. "Berapa lama lagi kalian akan memeriksa, Tuan Sue?" tanya kepala keluarga Fang. Sue Hongfeng menatapnya tajam. "Kepala keluarga Fang, jika kau tahu di mana dia bersembunyi, lebih baik bawa kami ke sana sekarang. Jika tidak..." "Tuan Sue, saya benar-benar tidak tahu." Kepala keluarga Fang segera menyela. Sue Hongfeng menatapnya dengan curiga tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, dia berkata, "Untuk mencegahnya kembali ke sini, aku akan menempatkan beberapa orang untuk berjaga di rumah kalian." "Tidak masalah, kan?" "Tentu saja tidak." Kepala keluarga Fang tidak berani menolak, karena itu akan menunjukkan bahwa mereka memang menyembunyikan Butuo Luo. "Baiklah,
Aku pergi dulu, kata Sue Hongfeng sebelum meninggalkan tempat itu, tetapi ia meninggalkan beberapa penjaga di sekitar rumah keluarga Fang. Melihat para penjaga itu, kepala keluarga Fang merasa tidak senang tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lalu menatap Fang Jian dan berkata, "Ayo pergi ke ruang pelatihan." Fang Jian segera mengikutinya dan bertanya dengan cemas, "Ayah, apakah kita hanya akan diam saja?" "Diam adalah cara terbaik untuk menghilangkan kecurigaan," jawab kepala keluarga Fang dengan pasrah. "Tapi aku merasa tidak nyaman." Fang Jian melihat sekelilingnya dan mengingat nasib buruk yang dialami orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa siapapun yang ada di dekatnya akan mengalami kesulitan. Kepala keluarga Fang juga tampak berpikir, "Aku merasa ada seseorang yang sengaja menargetkan kita." "Ayah, maksudmu apa?" "Pikirkan baik-baik. Sejak pesta taruhan, kau mengalami masalah, lalu aku mengalami masalah, dan kemudian gurumu juga mengalami masalah." Wajah kepala keluarga Fang semakin gelap. Fang Jian terkejut. "Ayah, apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan anak itu?" "Anak itu ada hubungannya dengan Pavilion Shenjiu. Dan Pavilion Shenjiu selalu ingin mengambil sesuatu dari kita. Jadi, aku sangat curiga bahwa ini semua adalah rencana mereka. Anak itu pasti dikirim oleh Pavilion Shenjiu untuk menjebak kita. Kita harus segera melaporkan ini ke aliansi pembasmi iblis." "Jangan." "Kenapa?" "Selain aliansi pembasmi iblis, mereka juga pergi ke istana pemabuk dan bahkan menginterogasi orang-orang di Pavilion Shenjiu. Bahkan anak itu pun sudah diperiksa hatinya." "Apa?" Fang Jian terkejut, sementara kepala keluarga Fang menghela napas. "Jadi sekarang, kita tidak punya cara untuk melawan. Kita hanya bisa menunggu gurumu menghubungi kita dan mencari tahu apa yang terjadi." "Aku mengerti," jawab Fang Jian, dan kepala keluarga Fang menutup matanya. "Untuk saat ini, kita fokus pada pelatihan jalur roh, agar bisa menghadapi mereka." "Baik." Fang Jian menutup matanya dan mulai berlatih bersama ayahnya. Sementara itu, Lin Tian duduk di sebuah kedai teh, mendengarkan percakapan orang-orang dengan tenang. Tiba-tiba, Gu Mingchuan muncul dengan tawa lebar dan berkata, "Akhirnya aku menemukanmu. Kau mencariku?" Lin Tian tersenyum. "Sebenarnya tidak," Gu Mingchuan tertawa. "Oh, lalu kenapa tiba-tiba muncul?" "Aku tadinya ingin pergi ke rumah keluarga Fang untuk bersenang-senang, tetapi ketika aku tiba, aliansi pembasmi iblis sudah pergi. Jadi aku memutuskan untuk mencarimu." "Keluarga Fang?" Lin Tian tersenyum, dan Gu Mingchuan bertanya, "Kau tahu?" "Aku mendengarnya." Gu Mingchuan tertawa senang, "Aku kesini untuk merayakan denganmu." "Merayakan?" "Ya. Keluarga Fang sudah hancur." Gu Mingchuan tertawa. Lin Tian tersenyum tipis, sungguh menyedihkan. "Tapi ini sangat memuaskan." Gu Mingchuan tampak begitu senang. Lin Tian hanya mendengarkan dengan tenang sementara Gu Mingchuan terus berbicara tentang keluarga Fang. Hingga akhirnya, Lin Tian bertanya, "Selain kepala keluarga, siapa lagi yang kuat di keluarga Fang?" "Kau bertanya tentang leluhur mereka?" "Ya." "Leluhur mereka tidak ada di kota," jawab Gu Mingchuan. "Lalu kenapa keluarga Fang tidak takut?" "Mereka memiliki formasi pertahanan yang kuat, ditambah aliansi pembasmi iblis juga menempatkan penjaga di sana," jelas Gu Mingchuan. "Jadi aliansi pembasmi iblis menunggu jiwa Butuoluo kembali?" "Benar." Lin Tian tersenyum, mengerti. Setelah berbincang hingga larut malam, Lin Tian kembali ke kediamannya. Kemudian, menggunakan peta teleportasi, Lin Tian mengirim dirinya ke rumah keluarga Fang dalam kegelapan. Ia menyeringai, "Bagaimana kalau aku menghancurkan rumah kalian?" Lin Tian lalu menghilang dalam sekejap dari sana, dan berdasarkan ingatan Cloud Top, Lin Tian dengan mudah menemukan kemungkinan tempat persembunyian kepala keluarga Fang. Saat ini, kepala keluarga Fang dan Fang Jian sedang berkultivasi di ruang rahasia, berpikir bahwa tidak ada yang bisa mencapai tempat itu. Namun, tiba-tiba kepala keluarga Fang merasakan sesuatu yang mendekat, membuatnya membuka matanya. "Siapa?" Fang Jian juga terkejut, lalu melihat sebuah bayangan hitam. Bayangan itu tersenyum kepada mereka. "Bagus sekali, kalian bersembunyi di sini untuk berkultivasi." "Kamu? Siapa kamu?" Kepala keluarga Fang berkata dengan waspada, sementara Fang Jian dengan marah berteriak, "Apa yang kau inginkan? Menurutmu aku ini siapa?"
Lin Tian tertawa, sementara kepala keluarga Fang dengan dingin berkata, "Pasti kau orang dari Pavilion Shenjiu, bukan?" "Pavilion Shenjiu?" "Ya, kau pasti dari Pavilion Shenjiu." Kepala keluarga Fang berkata dengan tergesa-gesa, tetapi Lin Tian tertawa, "Maaf, aku bukan dari sana." Kepala keluarga Fang tidak percaya. "Itu tidak mungkin. Selama bertahun-tahun ini, orang-orang dari Pavilion Shenjiu selalu ingin menyerang kami, tetapi mereka tidak pernah mendapat kesempatan." Lin Tian tersenyum, "Aku tidak berpikir begitu." "Apa maksudmu?" tanya kepala keluarga Fang. "Ning Hai, kau tahu siapa dia?" Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan kepala keluarga Fang terkejut, "Kau? Apakah kau temannya? Atau?" "Itu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang menyuruh keluargamu untuk melakukan sesuatu." Lin Tian bertanya dengan dingin. "Orang itu, kau tidak akan sanggup menantangnya," kata kepala keluarga Fang. Lin Tian tertawa, "Tidak bisa menantangnya? Tapi keluargamu, satu persatu, bukankah sudah kuhancurkan?" Dengan itu, bayangan Lin Tian perlahan menghilang, dan Lin Tian dengan topeng muncul di depan mereka. Ketika melihat Lin Tian, kepala keluarga Fang terbelalak, "Kamu?" Fang Jian tergagap, "Bagaimana bisa kau?" Saat ini, mereka berdua tidak menyangka bahwa kultivator iblis yang menyebabkan kekacauan di rumah mereka adalah pria sederhana yang hanya berada di ranah emas ini. Lin Tian tersenyum, "Kenapa? Ada pertanyaan?" Kepala keluarga Fang tergagap, "Tidak, itu tidak mungkin. Hari itu, aku dan penguasa kota selatan pergi ke keluarga Gu untuk memverifikasi identitasmu." "Kau bicara tentang hari itu? Dengan cermin itu?" Lin Tian tertawa, tetapi kepala keluarga Fang berkata cepat, "Itu cermin yang asli. Hanya cermin usang." Lin Tian tersenyum dan berkata, sementara kepala keluarga Fang segera berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, Lin Tian tertawa, "Maaf, aku sudah mengubah formasi. Sekarang kalian tidak bisa masuk atau keluar, bahkan jimat transmisi dan alat komunikasi lainnya tidak akan berfungsi." Kepala keluarga Fang tidak percaya dan segera mengeluarkan jimat transmisi, tetapi ternyata benar-benar tidak berfungsi. Fang Jian semakin panik, "Apa yang terjadi?" Lin Tian mengeluarkan sebuah mutiara dan tersenyum. Ini adalah alat yang sebelumnya diberikan Nona Mo untuk menghadapi nyonya rumah. Ketika kepala keluarga Fang dan Fang Jian mendengar bahwa Lin Tian menggunakan senjata ajaib ini untuk menghadapi mereka, mereka menggertakkan gigi karena marah. Lin Tian lalu tersenyum kepada mereka, "Menurut kalian, apa yang harus kulakukan?" "Anak muda, jelas sekali kau sengaja mencari masalah dengan keluarga Fang," teriak Fang Jian, tetapi Lin Tian malah tertawa dan melihat kepala keluarga Fang. "Baiklah, tanyakan saja kepada ayahmu." "Apa maksudmu?" Fang Jian tidak mengerti, tetapi kepala keluarga Fang ragu-ragu, "Apakah kita pernah memiliki dendam sebelumnya? Seseorang menyuruhmu mencari seorang dewa, dan dewa ini adalah Ning Hai. Lalu kau menyuruh Ning Hai untuk menghadapi seseorang, bukan?" Lin Tian tersenyum pada kepala keluarga Fang. "Tidak. Tidak." Kepala keluarga Fang menolak mengakuinya, tetapi saat itu Lin Tian melepaskan jiwa Cloud Top. Fang Jian terkejut, "Guru." Cloud Top terlihat muram. "Aku sekarang telah mengikutinya." Fang Jian kaget, "Guru, kau?" "Aku ditangkap olehnya," kata Cloud Top, tetapi tidak menjelaskan lebih jauh. Fang Jian tercengang, dia hanya berada di ranah emas. "Kau seorang ahli jiwa tingkat tinggi, bagaimana bisa dia menangkapmu?" Cloud Top tidak tahu bagaimana menjelaskan, tetapi Lin Tian tersenyum. "Kenapa? Masih ingin melawan, kalian berdua?" Kepala keluarga Fang berkata dingin, "Anak muda, aku sudah bilang, orang di belakangku bukanlah orang yang bisa kau tantang. Tampaknya aku harus melihat ingatanmu dengan baik." Setelah mengatakan itu, Lin Tian langsung menggunakan teknik untuk menangkap jiwa mereka dan menariknya keluar. Mereka berpikir bahwa jiwa mereka berada di tingkat Dewa Kaisar, jadi Lin Tian seharusnya tidak bisa dengan mudah menaklukkan mereka. Namun, saat Lin Tian mengikat jiwa mereka, mereka baru sadar betapa mengerikannya dia. Di sisi lain, Cloud Top berkata tanpa daya, "Jangan melawan, tidak ada gunanya, kalian bukan tandingannya." "Tidak." Kepala keluarga Fang tidak mau menerima kenyataan, tetapi Lin Tian dengan mudah menanamkan segel jiwa ke dalam tubuh mereka. Fang Jian juga disegel jiwanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, "Ini tidak mungkin."
Saat Lin Tian melihat bahwa mereka berdua telah dikendalikan, dia tersenyum. Kalian berdua masih ingin mengatakan sesuatu? Mereka sangat tidak rela dan merasa tidak berdaya, tetapi di hadapan Lin Tian, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Kepala keluarga Fang gemetar dan berkata, "Tuan, apa yang ingin kau ketahui? Siapa yang menyuruh Ning Hai membunuh?" Kepala keluarga Fang ragu-ragu. "Seorang dewa, tetapi aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya tahu bahwa suatu hari dia datang ke rumah kami, mencariku, dan menyuruhku menghabisi seseorang. Dia berjanji bahwa jika berhasil, dia akan menjamin keselamatan keluarga kami." "Oh, bagaimana kau menghubunginya?" Lin Tian bertanya. Kepala keluarga Fang menghela napas, "Biasanya dia yang datang kepadaku. Aku tidak tahu cara menghubunginya." Mendengar ini, Lin Tian mengerutkan dahi sejenak dan berkata, "Jika dia mencarimu lain kali, tunda waktu dan beritahu aku." "Baik." Kepala keluarga Fang berkata dengan hormat. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan mengganggu kultivasi kalian, lanjutkan saja." Setelah itu, Lin Tian membawa klotop dan meninggalkan tempat itu. Kepala keluarga Fang tampak kebingungan, siapa sebenarnya dia? "Namanya Lin Tian." "Aku juga tidak tahu asal-usulnya," jawab Fang Jian, yang mulai sadar betapa menakutkannya Lin Tian. Kepala keluarga Fang tampak muram, untung saja jiwa kita masih utuh. Fang Jian merasa sedikit lega, tetapi tetap kebingungan. "Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang nyawa kita ada di tangannya. Kita hanya bisa mengikuti perintahnya." Kepala keluarga Fang menghela napas dengan pasrah. Fang Jian merasa putus asa, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?